Hello seventh graders, welcome back to Math Class. Kali ini kita masih akan membahas tentang sudut ya. But what kind of angle that we are going to learn? Mari kita lihat bersama-sama. Okay, let's have a look at this. Kita sudah belajar tentang tiga ini ya, dan di video sebelumnya, on our previous video, kita juga sudah belajar tentang sudut sehadap atau corresponding angle beserta dengan penjelasannya di dalam kehidupan sehari-hari. So now let's have a look at the next angle, which is the alternate angle or sudut yang berseberangan. Nah, seperti apa sudut yang berseberangan itu? Mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, setelah kemarin kita selesai dengan sudut sehadap, sekarang kita akan continue dengan sudut yang berseberangan. Oke ya, sebelum Miss akan jelaskan sudut berseberangan atau alternate angle itu seperti apa, Miss mau review dulu tentang sudut sehadap atau corresponding angle. Ya, kita tahu ini ada dua garis sejajar. Let's say this is the first angle. Sorry, this is the first line and then this is the second line being cut by the third line. Dua garis yang sejajar dipotong oleh garis lain yang arahnya berbeda dengan kedua garis yang sejajar tersebut. Jadi ketika dipotong dengan garis lain yang arahnya berlainan dengan dua garis yang sejajar itu, dihasilkan beberapa macam sudut. Oke, nah sudut yang pertama yang kita pelajari in our last meeting itu adalah sudut yang sehadap ya. Nah, sudut-sudut yang sehadap adalah sudut-sudut yang ditunjukkan dengan warna-warna yang sama. Let's say this is A. A ini adalah sudut yang sehadap dengan E. Oke, kenapa sehadap? Karena mereka punya bentuk sama ya. I'm not gonna emphasize at that point karena kita sudah belajar in our previous video. And then B dan F juga adalah sudut yang sehadap. Oke, next is C and G. C dan G mereka sehadap juga, dan terakhir adalah D dan H, DH. Oke, that's a brief review about the corresponding angle atau sudut yang sehadap. Dan berikutnya, kita juga sudah belajar teorinya bahwa sudut-sudut yang sehadap besarnya sama. Karena yes, they are identical each other. Jadi kalau misalnya bentuknya aja identical, bentuknya sama, berarti besar sudutnya pun juga sama. That's corresponding angle. Seperti ini, ya. Besar sudutnya akan selalu sama. Oke, let's move on to the second angle, yaitu sudut yang berseberangan. Oke, kita akan mulai lagi ya dengan garis sejajar. We have two parallel lines. Let's say this is the second line, and then, sorry, this is the first line, and then this is the second line. Okay. Then, they are being cut by another line yang directionnya berbeda. Let's say this is the third line. Okay, sama mereka juga akan menghasilkan beberapa sudut. Yang pertama adalah sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke. Nah, lalu kita akan sama-sama belajar ya apa yang dinamakan dengan sudut berseberangan. Oke, sebelumnya Miss akan review dulu. Ada yang namanya sudut dalam, sudut dalam or interior angle adalah sudut yang berada di dalam garis yang sejajar. Oke, kita punya parallel lines, the first and the second lines ini. Lalu sudut dalam adalah sudut yang berada di dalamnya parallel lines, berarti C, D, E, and F. They are the interior angles. Oke, sebaliknya berarti sudut luar adalah sudut yang berada di luarnya parallel lines. Berarti A, B, G, dan H, they are the exterior angles. Oke, ya, ini nanti akan sangat membantu untuk kamu menentukan apakah sudut itu berseberangan sebelah dalam atau sebelah luar. Gitu ya. Mari kita lihat. Oke, nah sudut berseberangan akan ditunjukkan dengan warna-warna yang sama ya. Jadi nanti Miss akan klik dan kamu akan melihat
sudut-sudut, pasangan sudut-sudut dengan warna yang sama, itulah yang dinamakan dengan sudut yang berseberangan. Oke, let's have a look. Oke, the first one is C and F, sudut C dan sudut F. Mereka adalah sudut yang berseberangan satu sama lain. Ya, mereka berseberangan, mereka nyebrang nih dari sini ke sini, gitu. Ya, lalu berikutnya D dan E. Nah, D dan E ini juga across gitu ya, jadi dinamakan dengan sudut yang berseberangan gitu ya. Lalu berikutnya ada A dan H, ini juga berseberangan tapi agak jauh ya, sini ke sini. Lalu berikutnya you can guess, I'm sure that you can guess, the next one is B and G gitu ya. Ini dan pojok sebelah sini gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ya, sebelum Miss akan move ke gambar sebelah kanan, yang bagian ini dinamakan sudut berseberangan dalam. Oke, yang langsung across nih, yang langsung nyampe ke sudut yang satunya lagi. C ke F, D ke E ini adalah sudut yang berseberangan dalam. Gitu ya. Atau Miss akan tulis di sini ya, sudut berseberangan bagian dalam. Oke, atau ada yang menyebutkannya sudut dalam berseberangan. It's okay, ya. Lalu, biar keren, bahasa Inggrisnya adalah alternate interior angle. Gitu, ya. Jadi, pasangan-pasangan yang ini, C dan F, D dan E adalah alternate interior angle, ya. Mereka adalah sudut-sudut berseberangan bagian dalam gitu. Kenapa disebut interior atau dalam? Ya balik lagi ke kita punya pengertian sudut dalam. Sudut dalam adalah sudut yang berada di dalam parallel lines. Oke, jadi yang di bagian sini itu dinamakan dengan sudut dalam ya, dalam berseberangan gitu ya. Nah, yang bagian luar A dan H berarti itu adalah alternate exterior angle gitu. Ya, antara A dan H itu adalah alternate exterior angle atau bisa juga disebut sebagai sudut luar berseberangan atau berseberangan luar ya, dibalik-balik nggak apa-apa, yang penting dia namanya adalah berseberangan, tergantung nanti bagian dalam atau bagian luar gitu ya. Oke, itulah yang dinamakan dengan sudut berseberangan. Nah, kalau misalnya gambarnya Miss ubah nih, Miss rotate 90 degree clockwise and I have P, Q, R, S, T, U, V, W, berarti kita juga bisa identify ya, yang manakah yang merupakan sudut berseberangan. Mari kita lihat. Sudut berseberangan berarti Miss akan kasih warna merah untuk sudut yang dalam berseberangan dulu ya. Berarti ini dan itu. Gitu ya. Ini adalah sudut yang berseberangan dalam. Dan yang ini bawah dan ini atas, dia adalah sudut yang berseberangan dalam juga. Ya, ini adalah sudut dalam berseberangan. Oke, the other berarti tinggal yang bagian luar ya. Berarti kalau P, dia itu across sama yang ini, tapi jauh gitu ya. Atau R sama U. Nah, mereka kan nyebrang gitu ya, berseberangan tapi bagian luar. Berarti yang ini adalah sudut luar berseberangan. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya gambarnya seperti ini, the basic picture seperti ini, yang ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, nah itu nanti kita bisa kategorikan dia berseberangan dalam atau berseberangan luar. Tapi nanti di dalam kenyataannya, jarang sekali nanti orang menyebutkan that's an interior or exterior, enggak ya, tapi ya udah, orang hanya akan menyebutkan alternate angle karena dalam prakteknya, dalam nanti soal-soal yang akan kita hadapi, gambarnya nggak sebasic ini
Ya, gambarnya nggak sebasic ini, jadi nanti akan ada gambar yang begitu rupa, jadi kita harus bisa identify bagaimana kita bisa mengenali the alternate angles, ya. Nah, kalau kemarin ketika kamu masih ingat waktu mengidentifikasi, sorry, nyelip kata-katanya. Waktu kamu mau mengidentifikasi yang namanya when you want to identify sudut yang sehadap, corresponding angle, you still remember ya, kita akan mencari letter F gitu ya. Once you found the letter F, ya pasti disitulah letak-letak sudut yang sehadap or corresponding angle. Nah, untuk sudut yang berseberangan atau alternate angle, kamu nggak bisa gunakan F ini lagi. Nah, kenapa ya? Karena jenis sudutnya aja udah beda. So, bagaimana Miss kalau misalnya kita berhubungan dengan gambar yang dipermak begitu rupa, and then we have to identify, we have to find mana aja sudut yang berseberangan. Keywordnya adalah the letter Z. Oke, kenapa Z? Let's have a look at our picture. Sebelah kanan ya, yang belum dicoret-coret. Oke, kita lihat yang bagian Q dan V. Q dan V itu adalah sudut yang berseberangan ya. Nah, ini this is the Z. What I mean by Z. Oke, Miss lebih mirip N ya, Z or N bolehlah. Nah, N ini kan juga bisa Z ya, N besar gitu. Ya, nak ya. Nah, ini kalau misalnya nanti kamu ketemu pokoknya yang ada begini, nak, zigzag begitu, Z, Z, Z. Nah, any kind of Z seperti ini. Pokoknya nanti di sudut-sudutnya itu adalah sudut-sudut yang berseberangan gitu. Well, sebenarnya itu adalah berseberangan dalam, tapi kita sepakat sebutin aja itu adalah sudut yang berseberangan ya. Any kind of Z gitu ya. Nah, yang kuning ini juga nih, between S and T nih. Oke, ini juga bisa toh seperti ini. Ya, yang udah Miss gambarkan ini gitu ya. So once you found any letter of Z or N, nah berarti N besar ya maksudnya ya, capital N, itu berarti sudut yang berseberangan lah di situ ya. Mau Z-nya begini, yes, this is more like N, atau begini, ini juga bisa, atau malah begini, nah ini kan juga Z, itu bisa ya nak ya. Atau begini, nah ini juga bisa. Ya, pokoknya any kind of Z, dia mau Z-nya bentuk seperti apapun, dia merupakan sudut yang berseberangan or alternate angle gitu ya. Sampai di sini dulu, semoga kamu mengerti. Next, Miss akan tunjukkan gambar yang sudah dimodifikasi and you have to be able to identify sudut berseberangan or alternate angles-nya di mana gitu ya. Oke, inilah yang Miss maksudkan tadi. Kalau misalnya ada gambar seperti ini yang totally different dari kita punya basic picture yang sebelumnya when we have two parallel lines being cut by another line. Nah, ini kita punya gambar yang banyak sudutnya gitu. Nah, lalu dari gambar yang ini kamu disuruh untuk find dua pasang sudut yang berseberangan. Oke, ingat tadi bentuknya adalah Z or N ya. Kalau kamu ketemu Z atau N seperti ini, atau seperti ini, nah mereka itu adalah sudut yang berseberangan. Yuk, mari kita lihat bersama-sama. Berarti dari gambar ini, manakah Z atau N-nya? Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Coba dilihat sekali lagi kalau belum ketemu. Z-nya nggak melulu di sini sudut lancip ya nak ya. Ini kan sudut lancip, tapi bisa juga Z-nya begini. Nih, gitu. Ya, pokoknya any kind of Z. Gitu ya nak ya, atau begini. Ya, begitu ya. Pokoknya yang kayak gambar, Miss nggak tahu ya, ini kayak petir gitu loh, zig-zig-zig begitu. I don't know what it is called, tapi ya pokoknya beginilah. Gitu. Ya, atau begini, 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 gitu. Ya, pokoknya seperti itu. Yuk, mari dilihat berarti Miss kasih tahu ya. Yang pertama, nih, we have 3 and 7. Why Miss 3 and 7? Karena 3 and 7 itu ini bentuk Z-nya seperti ini. Oke, this is the Z. Oke, ini yang pertama. Ngerti ya, ini Z-nya seperti ini. Nah, berarti sudut yang pertama yang berseberangan adalah sudut 3 dan sudut 7. Oke, silahkan dilihat 3 dan 7 itu bentuk Z. Lalu yang lain lagi,
Adakah yang bisa diambil dari gambar ini sudut berseberangannya? Pasti ada at least one more, karena di sini di soal diminta 2 pasang sudut yang berseberangan. Gitu, ya. Oke, betul ya, 5 and 4. Nah, mereka juga berseberangan nih. Ini Z-nya. Ya. Hiya, hiya, hiya. Oke. Nah. Oke, this is the Z. Okay, so yes, the second pair of alternate angles is sudut 5 dan sudut 4, gitu ya. Oke, sudut 5 dan sudut 4 Z-nya begini. Terus sudut 3 dan sudut 7 Z-nya begini. Oke, gitu ya. Itu untuk example yang pertama kalau gambarnya dimodif seperti ini. Let's move on to the second example. Oke, berikutnya kamu diminta untuk menemukan 4 pasang sudut yang berseberangan. Yuk, berarti sama ya, kita masih akan dalam perjalanan mencari Z-nya di mana. Silahkan dilihat dulu, Miss beri waktu, lalu kita akan sama-sama melihat mana sih yang merupakan sudut berseberangan based on it Z. Gitu. Oke, dapat satu ya, C dan J, Miss. C and J. Ya, karena mereka begini, Miss. This is obviously Z. Gitu. Oke, that's great. Berarti the first pair of the alternate angle is sudut C dan sudut J. Oke, bahasa Indonesia ajalah sudut C dan sudut J. Gitu ya. Oke, another one. Can you find another one? Ya, sebelahnya ya nak ya, D dan I. Nah, ini juga adalah sudut yang berseberangan ya, Z-nya tumpul. Kalau tadi Z-nya lancip, sekarang Z-nya tumpul. Gini ya. Berarti yang kedua adalah sudut D dan sudut I. Gitu ya. Oke, ini saling berlawanan ke sini, ini nyebrang ke sini, ini nyebrang ke sana. Gitu ya, C nyebrang ke J, D nyebrang ke I. Gitu ya. Next, mari kita lihat apakah masih ada. Ternyata masih ada, ya. Kita bisa G dan L, gitu ya. Kita juga punya Z di sini. Oke, Z-nya tumpul lagi, but this is Z actually. Oke, berarti sudut G dan sudut L, gitu ya. Last. Ya, correct. Berarti ini dan ini. Ya, ini Z-nya lancip lagi begini. Z-nya Z kebalik ya, nak ya. Okay, so the last pair of this alternate angle is sudut H dan sudut K. Oke, itu adalah pairnya dari sudut yang berseberangan. Yang atas Miss A, B, E, F bikin apa? Ya buat ngecoh kamu aja, gitu ya. Oke, semoga mengerti sampai di sini ya. Oke, sebelum kita ke contoh soal tentang perhitungannya, I want to tell you about the common mistakes yang sering dijumpai ketika orang menentukan alternate angle, gitu ya. Ini contoh-contoh yang benar ya. The same color itu shows the pair of the alternate angles. Jadi kalau kamu punya kuning sama kuning di sini, yes, mereka adalah alternate angles. Dan ini yang biru juga alternate angles. Demikian juga the green one and the pink one. Gitu ya, the pink ones, sorry. Nah ini juga nah kalau kamu misalnya punya 2 garis sejajar terus dua garis sejajar dipotong oleh garis lain yang arahnya beda ya, berarti kamu harus tahu di mana letak Z-nya dengan dia yang sejajar gitu ya. Jadi yang oranye sama yang oranye, yang biru sama yang biru. Nah, yang perlu kamu ketahui nak, yang ini, Miss kenapa Z-nya nggak yang ini, this one? Pernah nggak kepikiran begitu? Miss, kenapa Z-nya nggak begini? Ya nggak bisa, nak. Karena 3 dan 4 ini tidak sejajar. Gitu, ya. Ketika kamu cari Z, ini sama ini harus benar-benar sama-sama lurus. Gitu. Atau yang begini, nah bagian ini dan ini mereka harus sama-sama lurus. Atau misalnya begini, nah, yang ini sama ini harus sama lurus. Nah, kasus Z yang ini mereka nggak bisa karena ini satunya begini, satunya begini.
gitu. Well, nggak gini banget sih, coba ya. Ini, terus ini agak naik gitu ya, Nak ya. Jadi ini sama ini, karena garisnya nggak sejajar, ini sama yang bawah, berarti kita nggak bisa kategorikan itu sebagai alternate angle, ya. Kaki-kakinya dari si Z atau si N, si Z atau si N itu harus sama-sama lurus, harus sejajar, gitu, ya. Lalu kesalahan berikutnya adalah this is not alternate angle, ya, walaupun dia sama-sama sudut dalam, tapi aturannya dia nyebrang ke sini, atau kalau biru ya berarti nyebrang ke sini, gitu ya. Kalau ini juga bukan, karena we know ini adalah sudut yang sehadap, right? This is F, the letter F. Nah, ini juga bukan. Kenapa? Again, karena dia enggak sejajar. Ini ya, Z-nya ini enggak sejajar. Nah, ini enggak sejajar. Kecuali kalau misalnya di sini ya, Nak ya. Misalnya di bagian ini. Ini, sama ini. Nah, itu boleh ya. Nah, ini kuningnya boleh. Kenapa? Ini sama-sama garis lurus. Nih, ini garis lurus ya. Seperti itu. Ya, ternyata slide sebelumnya adalah slide terakhir. Oke, ini sudah sampai di sini dulu karena ini terlalu panjang. So, thank you all so much sudah mendengarkan video ini dan see you on the next video on our part 2. Bye-bye!